Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di aula sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 18 Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 18 Pekanbaru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan KKG rutin kita yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Baiklah, demi kelancaran acara kita, marilah kita mengucapkan basmalah. Untuk acara pertama, kita mintakan kepada Ibu Desi untuk memberikan arahannya. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya sebentar minta waktunya karena kemarin saya juga dapat pelatihan Bapak Ibu 4 hari di Hotel Hollywood. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di pelatihan kemarin saya mendapatkan yang pertama itu mengenai denda ke anak-anak, karena memang itu tidak mendidik, sangat tidak mendidik Bapak Ibu, karena mereka tidak akan ada efek jera di sana. Kenapa? Bisa dibayar kok, seperti itu. Jadi saya berharap kalau ada yang menerapkan untuk disiplin anak-anaknya seperti itu, tolong dihentikan. Makanya kemarin dapat sama saya, langsung saya share ke grup, karena saya nanti takut tidak tersampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ya untuk hari ini ada sengaja diambil waktunya dari pukul 12 biar anak-anak eskulnya terlaksana, kegiatan apa kita terlaksana, pembelajaran terlaksana, makanya diambil pukul 12 karena ada tamu juga di bawah, sampai sekarang pun belum pulang tamunya tuh. Sudah dipanggil berkali-kali, gak paham juga kayaknya tamunya, masih duduk di bawah. Jadi untuk hari ini ada 2 narasumber. Ya Bu, ini nanti kalau untuk sholat gantian aja ya Bapak Ibu sholat. Ya saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, atas waktunya yang berharga sudah diluangkan ke ruangan ini untuk bersama-sama membantu saya mengerjakan aksi nyata modul 1.4 di pendidikan guru penggerak angkatan 11 tentang diseminasi budaya positif. Udah kapan ya sebenarnya Bapak Ibu? Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya mau mengucapkan udah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayahnya bisa kita berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Tidak lupa salawat beriring salam kita ucapkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu izin kegiatan kita di dalam ini direkam dan
dimasukkan ke lini masa mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang nanti ujungnya itu ke budaya positif. Budaya positif ini sudah pernah mendengarkan Bapak Ibu? Untuk memperkuat atau mempertebal ke daya ingat kita lagi bahwa budaya positif adalah integrasi dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu bentuk akhir dari sebuah pendidikan adalah kebudayaan. Di sini saya tampilkan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu berpusat kepada murid. Murid adalah sumber utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan yang seumur hidup. Proses belajar tidak hanya berhenti di sekolah, tapi berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan karakter. Yang keempat, pendidikan yang menyeluruh. Dan yang kelima, pendidikan yang berakar pada budaya. Untuk penerapan dari budaya positif di sekolah sendiri ada 5 materi. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lalu yang kelima, segitiga restitusi. Sebelumnya, untuk mengingatkan kembali kita tentang disiplin positif, disiplin positif itu adalah pendekatan yang mendidik anak fokus pada membangun karakter positif dan kemandirian anak tanpa mengandalkan hukuman fisik atau verbal. Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami mengapa suatu perilaku tidak baik dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri secara sukarela. Prinsip dasar dari disiplin positif ada menghormati anak, membangun hubungan, mengajarkan keterampilan sosial, memberikan pilihan, dan fokus pada solusi. Di antara manfaat disiplin positif bisa saya berikan 3, yaitu meningkatkan rasa percaya diri, membangun karakter yang kuat, dan mencegah masalah perilaku. Selanjutnya, contoh penerapan positif, disiplin positif. Pertama, alih-alih memarahi anak ketika dia membuat kesalahan, ajak anak untuk berpikir tentang bagaimana perilakunya mempengaruhi orang lain dan bagaimana cara memperbaiki situasi. Yang kedua, memberikan pilihan. Jika anak melakukan penolakan, berikan 2 pilihan. Lalu libatkan anak dalam membuat aturan. Juga jangan lupa memujinya jika ada perilaku yang positif. Kenapa disiplin positif ini penting, Bapak Ibu? Karena hukuman fisik atau verbal dapat merusak kepercayaan diri anak dan hubungannya dengan guru. Disiplin positif menawarkan pendekatan yang lebih sehat dan efektif dalam mendidik anak. Dengan menerapkan disiplin positif, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang bahagia, sukses, dan berkarakter baik. Ya, demikian dari disiplin positif. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi dan perilaku manusia. Manusia ini berfokus bagaimana dapat mendorong atau menghambat perilaku seseorang melalui pemberian hukuman atau penghargaan. Konsep ini sudah lama dilaksanakan, Bapak Ibu, terutama di pendidikan dan psikologi. Selanjutnya dijelaskan bahwa hukuman adalah konsekuensi yang negatif yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Dan penghargaan adalah sebaliknya, yaitu konsekuensi yang positif diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang.
Jadi ada kebiasaan kita dulu lama, kalau anak berbuat yang tidak baik kita hukum dia. Kalau anak yang berbuat baik kita puji dia atau kita beri hadiah. Contoh penerapannya, seorang anak yang nakal mungkin akan dilarang menonton televisi sebagai hukuman. Lalu ada contoh penghargaan, yaitu seorang karyawan yang mencapai target mungkin akan mendapatkan bonus. Teori ini memang sudah lama kita laksanakan, tapi ternyata diselidiki lagi ada keterbatasannya. Yang pertama, keterbatasannya itu dia sederhana. Teori ini menyederhanakan kompleksitas motivasi manusia. Faktor-faktor seperti emosi, nilai-nilai, dan lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi perilaku. Yang kedua, etika. Penggunaan hukuman secara berlebihan dapat menimbulkan masalah etika dan psikologis. Yang ketiga, jangka panjang. Aktivitas hukuman dan penghargaan sering hanya bersifat sementara. Untuk mengubah perilaku secara mendalam, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi pemberian hukuman dan penghargaan itu pada dasarnya dia efektif tapi tidak efisien. Pentingnya diingat untuk hukuman maupun penghargaan memiliki aktivitas yang berbeda-beda juga. Nah, bagaimana yang perlu ditingkatkan dari anak-anak tersendiri adalah motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu karena merasa penting. Ini sering lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri seperti hukuman atau penghargaan. Jadi yang lebih penting dari sebutlah hukuman, penghargaan, katakanlah denda atau apapun bentuknya, itu mungkin efektif beberapa saat aja. Tapi untuk jangka panjang, kita lebih mengandalkan mereka dimotivasi dari dalam diri. Namanya motivasi ekstrinsik. Selanjutnya kita di nomor 3 ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengelola kelas dan perilaku siswa. Pendekatan ini sangat mempengaruhi suasana belajar, motivasi siswa, dan hasil pembelajaran. Dari Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarnya dan pernah merasakannya, pernah mengalami hal ini. Yang pertama sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku siswa. Nah, juga diberitakan nanti dapat menciptakan rasa takut dan tidak aman, merusak hubungan guru dan siswa, dan tidak efektif dalam jangka panjang. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah, menggunakan nada suara yang lembut dan memanipulasi emosional untuk membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya. Ini dampaknya dapat merusak harga diri dan membuat mereka merasa tidak berdaya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Mencoba menjadi teman dekat dengan siswa, mengabaikan aturan dan tidak konsisten dalam penerapan disiplin. Dampaknya itu menyebabkan kekacauan di kelas dan membuat siswa kurang menghormati otoritas guru. Yang keempat, sebagai pemantau. Ciri-cirinya, guru yang fokus pada pengawasan dan pemantauan perilaku, seringkali menggunakan sistem penghargaan dan hukuman yang ketat. Dampaknya adalah menciptakan suasana kelas yang tegang dan membuat siswa merasa tidak bebas bereksplorasi. Yang terakhir ada posisi guru sebagai manajer. Sampai hari ini posisi guru sebagai manajer adalah posisi yang ideal bagi seorang guru, dengan ciri-ciri membangun hubungan yang positif dengan siswa, melibatkan siswa dengan pembuatan aturan,
dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bagaimana dampaknya sifat guru yang sering berperilaku sebagai manajer adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif dan meningkatkan motivasi siswa, juga membangun kemandirian siswa. Posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang paling efektif, ideal. Dengan menjadi seorang manajer, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, memberdayakan siswa dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu bermain ice breaking. Ice breakingnya cluenya adalah donat. Sudah pernah sebelumnya Bapak Ibu? Donat. Jadi setiap donat itu dinilai 1. Donat. Di Raffi ada berapa donat? Dengarkan cluenya. Cluenya adalah donat. Setiap donat dinilai 1. Di Raffi ada berapa donat? Benar, tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih Bapak Rahmat ya. Perhatikan lagi cluenya ya. Donat. Di ATM ada berapa donat? Berapa Bapak? Oh, Bapak berdarah kritis ternyata Bapak. Benar, ada 2. Lihat lagi cluenya ya. Donat. Di langit ada berapa donat? Benar, tepuk tangan Bapak. Yang masih penasaran setelah ini boleh tanya sama Bapak Rahmat ya. Bagaimana tentang ini? Selanjutnya keyakinan kelas yang keempat. Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas ya, setiap kelas? Sudah ya? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai prinsip dan harapan yang disepakati oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun siswa. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap individu di dalam kelas merasa dihargai dan didukung. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan dan memelihara keyakinan ini. Sementara siswa berpartisipasi aktif dalam menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut. Nah, ternyata setelah saya searching lagi, saya pernah melakukan kesepakatan kelas. Ini kalau boleh dilihat, itu tanggal 3 November 2016. Ternyata ini sudah kita laksanakan jauh-jauh sebelumnya. Ini kelas, kesepakatan kelas. Ini anak murid kita yang terkenal ya, Bapak Ibu. Kali itu paling kenal nih. Ada Ajay, ada Gary. Itu mereka semua sekarang udah besar Bapak Ibu. Udah ada yang jadi TKI, udah ada yang menjadi kepala keluarga. Udah pernah ketemu juga, saya malah di driving sama mereka di Grab. Tapi malah di Grab itu anak kita sendiri. Ini Bu Mimi ya katanya. Jadi mereka itu di kelas 4, mereka itu sudah membuat kesepakatan kelas. Dan ini video di kelas 3 tahun 2024. Tetap dilaksanakan pembuatan kesepakatan kelas bersama anak-anak. Ini anak-anak dari Ibu Ria sebelumnya. Mereka tetap melaksanakan praktik baik, membuat kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas itu penting? Mulai tahun ini disebut dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Membangun budaya yang positif. Yang kedua, meningkatkan motivasi, mengembangkan karakter anak dan menyelesaikan konflik. Contoh dari keyakinan kelas, kalau di kelas saya itu kami saling menghormati, kami bekerja sama, kami bertanggung jawab, dan kami peduli. Selanjutnya di nomor 5, di segitiga
restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep disiplin positif yang tujuannya membantu individu terutama anak-anak untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki tindakan yang tidak tepat. Alih-alih sebagai memberikannya hukuman, kita lebih membuat anak untuk menemukan solusi untuk memperbaiki situasi. Ada 3 konsep dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, mencari solusi. Dengan diaplikasikannya 3 konsep ini, kita harap anak bisa menemukan dan memvalidasi kesalahannya, lalu dia bisa kembali meraih keyakinan yang sebenarnya. Tujuan segitiga restitusi adalah membantu siswa belajar dari kesalahan, memperkuat hubungan guru dan siswa, lalu membangun karakter. Jadi semua orang di dunia ini pernah buat salah, Bapak Ibu, termasuk anak-anak. Melalui restitusi, mereka bisa mengembangkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan integritas. Mereka akan mencari lagi setelah mereka buat salah, mereka menyadari, lalu mereka meyakini lagi dan mencari hal-hal yang sebenarnya apa nih yang harus saya lakukan, apa yang baiknya. Manfaat segitiga restitusi itu lebih efektif daripada hukuman, membangun rasa percaya diri dan meningkatkan iklim di kelas. Ini contoh dari kasus penerapan segitiga restitusi. Misalnya, seorang siswa bernama Andi memukul teman sebangkunya. Guru dapat menerapkan segitiga restitusi sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya, ibu guru bertanya nih, Andi, ibu tahu kamu anak yang baik, tapi kali ini kamu buat salah. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu mengerti, kamu mungkin merasa kesal, tapi memukul teman tidak bisa dibenarkan. Itu menyakiti temanmu dan membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Andi, apa yang kamu pikirkan tentang pentingnya menghargai teman dan bagaimana cara yang lebih baik untuk mengungkapkan rasa kesalmu? Dari sini Bapak Ibu, apakah ibu gurunya itu sudah menerapkan segitiga restitusi? Apakah Bapak Ibu gurunya langsung memberikan jawaban atau dia bertanya? Dia bertanya, Bapak Ibu, dia bertanya tentang keyakinan hal-hal yang baik yang diyakini oleh Andi. Jadi ibu gurunya mengajak Andi menemukan keyakinannya sendiri, kembali ke nilai-nilai kebajikannya sendiri. Di sini ada video tentang kasus 2. Ini soundnya tidak mendukung ya Ibu, tapi penerapan segitiga restitusi yang saya kerjakan di kelas 2, di kelas 3. Gibran sendiri sering kedapatan merobek kertas bukunya dan melemparnya sembarangan di kelas. Lalu ini sendiri adalah anak kesayangan. Jadi di sini digambarkan di dalam video ini, ibu guru menegur Gibran itu tidak di depan teman-temannya, tapi setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, teman-temannya tidak ada lagi. Ibu guru menasehati Gibran dengan menerapkan segitiga restitusi. Lalu Gibran menemukan keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya harus gini bu. Dia temukan setelah penerapan segitiga restitusi itu. Lalu dia memberikan testimoni. Yang kedua, ini dari kasusnya Sepira. Sepira murung karena sering terlambat ke sekolah. Nah, ini juga diterapkan kepada Sepira segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita sadarkan Sepira, oh kamu buat salah, semua orang juga pernah, tapi nggak apa-apa kok, ayo kita mencari solusinya. Lalu setelah Sepira mendapatkan solusinya dan mengembalikannya ke
keyakinan kelas yang ditulis di kelas, saya kira bisa itu kembali ke keyakinan kelasnya. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu saja pemaparan saya tentang 5 peran budaya positif di sekolah. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada posisi kontrol, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Untuk kegiatan refleksi, Bapak Ibu nanti kita berikan kertas ini umpan balik ya, nanti dijawab oleh Bapak Ibu semua. Bu, dia duduk di bawah, Bu. Kamu rasa? Kamu dapat nilai E. Diberi waktu 5 menit saja ya Bapak Ibu mengisinya. Lalu saya minta kebaikan hati Bapak Ibu untuk membacakannya nanti setelah diisi.
Ibu waktunya habis. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Bagaimana pengisiannya? Sudah selesai Bapak Ibu? Saya minta dua aja ya. Satu dari kelompok sebelah sini, satu dari kelompok sebelah sini untuk membacakan. Masing-masing bacakan dari dua pertanyaan itu. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, permintaan dari Ibu Ria Manabel. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu, menunggu yang masih ingin berpikir lagi tentang penjawaban dari refleksinya. Kepada Ibu Ria Mariati, dipersilakan dengan segala hormat. Masih ngerjain Bapak Ibu? Masih dikerjain? Atau mau dikerjain? Kita kerjain aja dulu. Bapak Ibu, ini yang udah remaja ini ngantuk ini. Mari kita ice breaking dulu. Ice breaking kita kali ini mengasah jangan mengasah pisau. Perlu konsentrasi yang tinggi. Jadi nanti kita bagi dua kelompok ini ya, kelompok sini, kelompok kiri dan kanan. Sekarang kita akan mengikuti clue-nya, ikuti kata saya. Oke? Ayam, bebek. Kelompok sini dulu. Ulangi. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Berapa bebek? 3. Berapa bebek? 5. Salah. Sekali lagi. Ayam, bebek. Berapa ayam? Bagus. Kan sudah ikuti kata saya. Hebat Suciati. Mana yang namanya Suciati? Pintar sekali. Kasih hadiahnya, akan membacakan hasil depan. Boleh lah pakai mic orang berdua indah madu hayu. Oke, terima kasih Ibu. Hasil yang saya buat, kita sebagai guru pasti memimpikan murid yang jelas patuh, itu pasti. Kemudian rajin, baik, sopan. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah yang selalu butuh perhatian dan bimbingan dari kita. Mengapa budaya positif penting? Untuk melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Terakhir, bagaimana cara menciptakan kelas yang inklusif dan positif? Baru dapat satu Bu Bibi. Menerima perbedaan setiap siswa. Terima kasih. Biasanya kalau di kelas itu kita kasih tepuk salut ya Bapak Ibu. Tepuk salut. Salut, tapi bukan iklan.
Baiklah, dari kelompok sebelah sana ada satu orang saja Bapak Ibu untuk membacakan hasil pemikirannya. Dari kelompok sini yang terlambat datang itu Bu Irda. Jadi yang membacakan Bu Nani. Kan satu kelompok deh. Karena Bu Nani, Ibu nggak ngisi. Ya, karena Bu Nani ini masih banyak pikiran, Bu Ririn yang maju. Oh, semuanya aja. Ayo Bu Ririn. Satu lagi nanti diminta dari Ibu Atika sekaligus penutup. Terima kasih Bu Tia. Mengapa budaya positif penting? Dengan adanya budaya positif dapat mengembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan rasa peduli satu sama lain. Kemudian, bagaimana cara menciptakan kelas yang inklusif dan positif, meningkatkan hasil pembelajaran, kemudian meningkatkan kepercayaan diri siswa dan menumbuhkan empati serta penerimaan. Sekian, terima kasih. Kita memimpikan murid yang taat kepada Tuhan, berkarakter baik, motivasi belajar tinggi, dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Ibu Ririnnya. Walaupun panas, walaupun lapar, tapi masih kuat mutiara-mutiara di pikirannya. Selanjutnya pada adik kami tercinta. Yuk adik Atika. Ayo. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, santun kepada guru dan orang tua, serta berbudi pekerti luhur. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki karakter dan keunikan tersendiri yang dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya untuk mencapai kebahagiaan di masa depan. Yang ketiga, mengapa budaya positif itu penting? Karena untuk dapat membentuk karakter peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Terakhir, bagaimana cara menciptakan kelas yang inklusif dan positif? Pertama, dengan mengajari anak untuk menerima perbedaan serta meluangkan waktu untuk memahami karakter masing-masing peserta didik kita. Baiklah, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yang pertama ada kedua dong. Gak mau jadi tutup. Baik, terima kasih kita ucapkan untuk adik Atika. Dengan demikian berakhir sudah Bapak Ibu pemaparan diseminasi budaya positif. Semoga bisa diambil yang baik-baiknya saja, dibuang yang buruk-buruknya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada, itu semua dari saya, dan kelebihan semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, boleh tanya sebentar, Bu? Boleh. Nanti penasaran, Bu. Masalah itu dan saya nggak ngerti, Bu. Masalahku kita persilahkan dengan segala hormat Bapak Ahmad Maju
maju ke depan untuk memberikan pencerahan tentang masalah donat, Bapak. Ini permintaan dari ibu guru senior yang gak lama lagi di sini. Jangan sampai penasaran. Baiklah, sebelum kita ini kan kita tutup, kita buka lagi tentang ice breaking punya donat. Tadi yang bisa menjawab ini cuma Pak Ahmad Saputra tadi. Memang daya konsentrasi dan nalar kritisnya jalan sekali itu Ibu Suci. Cluenya adalah donat. Untuk satu huruf di DONAT diberikan 1. Jadi di Raffi ada A1 itu nilainya 1 karena ada A. Di DONAT donat namanya Raffi. RAFI kan cuma ada A ditemukan di sana, berarti jawaban siapa? Lalu di langit ada A, M, I, ada A, M dan T. Jadi ada 3 donat. Sebenarnya di bawah sana udah ada kuncinya Ibu. 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yogi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan kita terapkan di dalam pembelajaran. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, berakhirlah kegiatan KKB kita pada minggu ini. Saya mengucapkan narasumber kita dulu ini dilanjutkan di minggu depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti melanggar keyakinan yang mana? Yang bersih juga buang sampah itu harus pada harus pada tempatnya. Boleh nggak buang-buang sampah? Nggak boleh. Jadi lain kali gimana? Gimana supaya kelasnya bersih? Kita harus kita harus baik. Nah, kalau buang sampah kita harus gimana? Iya, berarti kita kelas 3 kita harus buang. Nah, besok buat lagi ya, harus yakin kita kelas kita bersih. Bagaimana caranya? Kita membuang sampah sembarangan. Oke, Gibran? Oke. Terima kasih Bu Mimi sudah mengingatkan Gibran jangan membuang sampah sembarangan, harus di tempatnya. Mulai sekarang Gibran akan membuang sampah di tempatnya. Vira, Ibu lihat sekarang Vira sering kali loh terlambat sekolah. Kenapa tuh? Motor mogok, terus kenapa lagi? Udah, Vira ingat nggak yang kita kelas apa? Datang ke sekolah. Kalau baik itu kalau itu di kelas tidak suka buang sampah sembarangan, kelasnya bersih. Nah, kalau yang satu lagi yang nomor 3 ini datang tepat waktu. Jadi gimana solusinya supaya Sepira datang tepat waktu? Betul. Iya. Pinter nih Sepira. Jadi nanti mulai besok udah nggak datang terlambat lagi ya sayangnya. Ya oke, terima kasih. Udah.